Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama kami di kisah horor ya. Oke, kita akan melanjutkan cerita Pamali episode 7 ya. Oke, tanpa lama-lama kita mulai. Bapakkah pelakunya? Kematian terjadi lagi. Kali ini seorang nenek yang berobat sakit gigi ke bapak. Selang 2 hari ia dikabarkan tewas di atas tempat tidurnya. Aku tidak tahu kenapa waktu itu tidak ada seorang pun dokter atau perawat yang memeriksa penyebab kematian si nenek. Ia dikubur begitu saja dan menyalahkan bapakku. Aku sangat takut kalau sampai ada warga kampung yang menyerang keluarga kami. Dan kekhawatiranku benar terjadi. Saat kami sedang nyenyak tidur sekitar jam 11 malam, sebuah batu besar menghantam kaca rumah kami. Sontak saja kami sekeluarga terkejut. Adikku bangun dan langsung menangis. Bapak berhambur keluar kamar sambil membetulkan sarungnya. Ada apa ini? Apa salah saya? Dukun sialan, pembunuh. Seorang lelaki berbadan gempal menarik bapak dengan paksa. Kami menangis melihat bapak tersungkur ke tanah. Mereka memperlakukan bapak seperti binatang, diseret paksa oleh 3 orang lelaki. Sementara ibu sambil menggendong adikku mengikuti arak-arakan itu, sambil berteriak dan menangis sejadi-jadinya. Aku membuntuti di belakang. Aku juga beberapa kali meminta ampun pada warga kampung. Tapi mereka tidak peduli. Bapak diikat ke sebuah batang pohon. Salah satu dari mereka mengeluarkan cambuk. Bapak ditelanjangi dan dicambuk berkali-kali. Kami hendak menerobos kerumunan, tapi mereka menahan kami. Bapak berteriak kesakitan, tapi orang yang mencambuk bapak seolah tidak punya belas kasih. Hingga akhirnya suatu sirine mobil polisi datang. Mang Roy menjadi penyelamat bapak. Ia segera menelepon polisi untuk membubarkan penyiksaan terhadap bapak. 3 orang provokator dibawa ke kantor polisi. Aku sangat bersyukur atas kehadiran Mang Roy malam itu. Ia memang tidak tinggal sekampung denganku. Ia tinggal di kampung seberang dan kebetulan malam itu hendak mengunjungi bapak. Semua orang bubar setelah polisi menembakkan peluru peringatan. Badan bapak penuh luka bekas cambukan, bahkan sampai mengenai wajahnya, bibirnya jontor. Wajahnya lebam, tubuhnya tergolek tak berdaya. Saat Mang Roy melepas ikatan tali di tubuh bapak. Aku dituduh membunuh pasienku, Roy, kata bapak sambil meringis. Tangannya memegangi dada. Ibu masih dalam keadaan menangis. 2 orang polisi membantu untuk menggotong bapak ke rumah. Mereka meminta keterangan. Ibu menjawabnya sambil sesegukan menangis. Setelah mendapat informasi yang dibutuhkan, mereka lekas pamit. Bapak dibaringkan di atas kasur. Abu, kau tutup saja praktek pengobatan ini, sangat berbahaya. Dan untuk sementara kalian boleh tinggal di rumahku dulu. Tidak, Roy, aku tidak mau merepotkanmu. Mang Roy menghembuskan nafas berat. Saudara kandungnya ini memang keras kepala. Tia, tolong ambilkan piring, pinta Mang Roy pada ibuku. Setelah menerima piringnya disodorkan ibu, Mang Roy merogoh 3 butir kemenyan dari saku jaket kulitnya. Dihancurkan menyan itu dengan telapak tangannya. Kemudian bubuknya dibakar hingga mengeluarkan asap. Mang Roy itu ternyata sakit juga. Entah dari mana ia mendapatkan ilmu itu. Yang jelas, dari kepulan asap kemenyan muncullah 4 ekor macan putih. Kami sekeluarga terkejut
adikku menangis ketakutan. Tenang, mereka tidak akan menyakiti kita. 4 macan ini akan menjaga rumah kalian dari warga kampung. Jadi, selama kalian di dalam rumah, maka semuanya aman. Kau ternyata sakit, Roy. Bapak tersenyum. Ilmu warisan dari ibu kita. Kalau kau akan diwarisi ilmu penyembuhan dari bapak, sedangkan aku diwarisi kesaktian gaib oleh ibu. Ibu menyeringai senang sekaligus terharu. Hari berikutnya, perkataan Mang Roy benar. Tidak ada yang berani mengusik kami. Setiap ada hendak menjahati keluargaku, mereka langsung terbirit-birit lari, ketakutan lantaran melihat macan putih yang berjaga. Kebencian mereka lambat laun berubah menjadi ketakutan. Aku merasakan itu. Mereka tidak berani menegur, bahkan mendekat ke rumahku. Aku merasa aman, tapi masih ada satu pertanyaan dalam benakku. Dari semua kematian pasien Bapak, apakah Bapak pelakunya? Apakah ada tumbal sebagai imbalan kesaktian Bapak? Tahu aku mencurigai seseorang, tapi aku tidak tahu namanya. Tia, sebaiknya kau pulang saja. Hari sudah mau malam. Kasihan anak bungsumu di rumah sendirian. Jenazah suamimu biar aku yang urus, pinta Mang Roy sambil mengebulkan asap rokok. Sebenarnya adikku pasti aman di rumah, sebab ada 4 ekor macan gaib yang menjaga rumah kami. Tidak akan ada yang berani menjahatinya. Kau benar, Mang. Ayo Vin, kita pulang. Bu, aku mau ikut Mang Roy saja mengantar jenazah Bapak. Biarkan Alvin ikut, aku pasti akan menjaganya. Mang Roy setuju dengan permintaanku. Baiklah, hati-hati ya nak. Ibu mengecup keningku. Ia pergi menerobos gerimis. Mang, tadi di jalan ada yang ngikutin kita. Mamang tahu itu setan penghuni kebun sawit. Kau jangan khawatir, mereka tidak akan berani menyakitin kita. Mang Roy menyibakkan terpal penutup keranda. Yuk, kita lanjutkan perjalanan tambahnya. Dari sini masih jauh kah? Tanya Agustinus. Sudah dekat kok. Mang Roy berbohong lagi. Kau jangan coba-coba tipu kami, Kami minta bayaran tambahan saja. Christian yang berkepala botak ngotot. Sudah kubilang, untuk masalah bayaran, kalian jangan khawatir. Pasti akan kutambah, jawab Mang Roy santai saja. Awas kau tipu-tipu, kami akan kubur kau bersama jenazah ini, tambah Martinus. Mang Roy tidak menanggapi, dia tampak kesal. Lanjut, kata Mang Roy. Keempat tukang pikul itu mulai mengangkat jenazah lagi. Di bawah gerimis tipis, kami melanjutkan perjalanan. Terseok-seok para pemikul keranda menahan beban mereka, berusaha sekuat tenaga agar tetap berjalan karena hari semakin gelap. Hingga sampailah kami di sebuah lahan luas bekas persawahan. Mang, aku menarik lengan baju Mang Roy dan mendongak ke arahnya. Iya Vin, katanya sambil terus berjalan. Di lahan ini kan terkenal angker. Bukannya dilarang kesini ya kalau udah malam. Aku menoleh sekeliling, memastikan tidak ada makhluk gaib lagi yang mengikuti kami. Tenang saja Vin, mereka tidak akan jahat sama kita selama kita tidak mengusik mereka. Baru saja Mang Roy selesai bicara, tiba-tiba Agustinus dan Christian yang memikul di bagian depan berhenti seketika. Kau ini kenapa berhenti Tinus? Tanya Bertus yang memikul di bagian belakang. Woi, kalian kenapa Nada bicara Martinus meninggi. Kulihat wajah mereka berdua pucat, tatapannya kosong. Melihat keadaan itu, Mang Roy langsung komat kamit membaca mantra. Aku yakin
kedua lelaki timur itu pasti kesurupan. Tapi bukannya sembuh, mereka malah membanting keranda, berteriak tak karuan, lalu berkelahi satu sama lain. Mang Roy dan kedua lelaki timurnya lain mencoba melolai perkelahian, tapi saat hendak mendekatinya, kami semua terpental. Mang Roy meraih senter yang terjatuh di semak-semak. Ia menyorotkan cahaya ke arah perkelahian itu. Kulihat wajah mereka berdua berdarah, saling tinju sama lain. Christian meraih sebatang kayu runcing dengan beringas menusukkan pada leher Agustinus. Temanmu itu mati. Semua menjauh, pinta Mang Roy, sebab Christian terlihat mendekati kami sambil membawa kayu runcing. Ini kenapa, Mak? Ini kenapa? Martinus ketakutan. Kita pulang saja. Bertus malah sudah lari ketakutan. Tunggu. Mang Roy meneriaki Bertus. Martinus malah ikut lari. Dia bahkan merampas senter dari kami, tangan Mang Roy, dan kabur begitu saja. Sementara Christian yang masih dalam pengaruh setan terus mendekati ke arah kami. Tanpa diduga-duga, dia malah menusuk perutnya sendiri dengan kayu runcing itu. Darah kental dimuntahkan dari mulutnya. Masih ada saja pasien yang datang ke rumah Bapak, walau kondisi Bapak belum sembuh total. Pasien laki-laki itu sekiranya berumur 24 tahun. Ia bilang sudah 1 bulan sakit, kepalanya tidak sembuh-sembuh. Kami sekeluarga mengatakan kepadanya kalau praktek pengobatan sudah ditutup dan tidak akan dibuka lagi. Dengan kecewa, dia pamit dari rumahku. Tapi lagi-lagi dari balik jendela, kulihat seorang lelaki tua mendekati kepadanya dan mengajak bicara. Aku penasaran, kemudian mengikuti mereka. Sesekali aku bersembunyi di balik pepohonan agar tidak ketahuan. Lelaki tua yang mengenakan belangkon itu mirip dengan yang kutemui beberapa hari lalu di belakang rumah. Ia membawa pasien yang ditolak oleh Bapak ke sebuah rumah bilik. Perlahan aku mendekati rumah bilik itu. Aku mengintipnya dari celah bilik rumah karena penasaran dengan apa yang dilakukan lelaki tua itu. Duduklah, aku bisa menyembuhkanmu, ujar lelaki itu. Benarkah? Kata lelaki muda, wajahnya terlihat bahagia. Iya, kau terkena gangguan jin jahat. Lalu lelaki tua itu pergi ke dapur. Segera ku cari lubang bilik lainnya agar bisa melihat lelaki itu. Kulihat ia menuangkan air putih lalu menaburkan serbuk putih, entah apa. Namaku Abah Mian, aku juga seorang tabib. Jadi kau jangan khawatir, penyakitmu pasti sembuh. Ini diminum dulu. Sudah kubacakan mantra. Abah Mian menyodorkan air putih. Aku Maksum, Mbah. Aku sangat berterima kasih atas kebaikanmu, kata Maksum sambil meraih segelas air. Maksum meminum air pemberian Abah Mian. Ia terlihat baik-baik saja. Sekarang kau boleh pulang. Ini uangnya, Bah. Sudah kau simpan saja. Gratis, Bah. Abah Mian mengangguk. Lelaki itu lantas pamit dan mencium tangan Abah Mian. Besoknya aku dengar kabar dari kampung sebelah kalau Maksum meninggal dunia. Aku yakin kalau bubuk putih yang ditaburkan Abah Mian itu adalah racun. Dan dialah yang memfitnah bapakku sebagai pembunuhnya. Belakangan aku tahu dia memang seorang tabib pengobatan alternatif yang sepi pelanggan semenjak pengobatan bapakku tersohor. Ia sengaja memfitnah bapakku agar tidak ada lagi yang mau berobat. Pak, kemarin aku ngikutin kakek-kakek namanya Abah Mian. Dia bawa pasien yang
kita tolak dan akhirnya meninggal itu ke rumahnya. Alvin lihat dia ngasih minuman racun ke pasien kita. Kayaknya dia juga yang bunuh pasien-pasien kita dulu. Hus, Alvin, jangan asal nuduh, bahaya kalau nggak ada bukti. Buktinya Alvin lihat sendiri, Pak. Kamu masih kecil, Vin. Mana ada orang yang kampung yang percaya sama omongan kamu. Yang ada malah jadi fitnah nantinya. Alvin takut, Pak. Ku peluk tubuh Ayang yang penuh dengan benjolan bekas luka cambuk. Tenang saja, ada makhluk gaib, Mang Roy yang jagain rumah kita, jadi kita akan baik-baik saja. Sehari setelah percakapan itu, Bapak meninggal secara misterius. Luka cambuknya sudah sembuh. Dia tidak pernah mengeluh karena penyakit dan tidak ada kecelakaan apapun. Dia meninggal begitu saja di atas tempat tidurnya. Kami sangat terpukul waktu itu. Aku ingin sekali mengusut tuntas siapa sebenarnya Abah Mian, dan adalah kunci dari semua jawabannya. Terpaksa Mang Roy harus membopong jenazah Bapak. Kami masih menyeberang sungai untuk sampai ke pemakaman. Untungnya handphone jadulnya milik Mang Roy ada senternya. Aku bertugas menerangi jalan. Dari kejauhan kami mendengar gemuruh air sungai. "Yuk, percepat langkahmu," kata Mang Roy. "Iya, Mang." Sesampainya di tepi sungai, kami mencari bagian yang dangkal, langsung menyeberang. Kulihat kain kafan Bapak basah. Setelah menyeberangi sungai, kami melanjutkan perjalanan. Kulihat Mang Roy susah payah membopong jenazah Bapak. Setelah berjalan cukup jauh, Mang Roy meletakkan jenazah Bapak di atas rerumputan. "Istirahat dulu, aku lelah," kata Mang Roy. Nafasnya terengah-engah. "Sebentar lagi kita sampai di pemakaman." "Iya, Mang." Mang Roy mengatur ritme nafasnya. Aku melihat sekeliling. Kami masih berada di lahan luas. Mungkin dulunya bekas persawahan. "Kita lanjut jalan lagi," ajak Mang Roy sambil mengusap keringatnya dengan lengan baju. Lagi-lagi Mang Roy menyuruhku untuk mempercepat langkah. Karena gerimis mulai berjatuhan, ia bahkan berlari kecil agar segera sampai di pemakaman. Hujan semakin lama semakin deras. Kami basah kuyup. Kaki Mang Roy tiba-tiba tergelincir. Jenazah Bapak jatuh ke tanah. Kulihat Mang Roy berdarah karena terbentur sebuah batu. Dia pingsan seketika. Mang. Aku mengguncangkan tubuhnya, tapi dia tidak sadarkan diri. Tidak ada pilihan lain, aku harus tetap mengubur jenazah Bapak. Kali ini hanya tinggal aku sendirian. Ku seret sekuat tenaga jenazah Bapak. Sesekali berhenti untuk mengatur nafas. Setiba di pemakaman, kulihat sebuah liang lahat yang tergenang air hujan. Air hujan itu hanya semata kakiku. Malam itu di bawah hujan deras, aku mengubur jenazah Bapak. Aku dengar suara benturan keras dari dalam tanah, tapi aku tetap menghiraukannya. Hal itu sudah biasa terjadi. Bapak kukubur tanpa diazani karena memang tidak bisa azan. Setelah mengubur di atas pusarannya, aku berdoa menggunakan bahasa Indonesia. Ya Tuhan, bahagiakanlah Bapak di sisimu, beri dia selimut yang hangat karena malam ini hujan sangat deras dan dingin. Amin. Tubuhku menggigil kedinginan. Aku beranjak dari kuburan Bapak sampai pagi tiba. Aku tetap di samping Mang Roy menunggu ia siuman. Ku tempelkan telingaku di atas dadanya. Detak jantung masih terdengar jelas. Aku Alvin, sekarang sudah dewasa. Aku mewarisi kesaktian Bapak.
Bahkan lebih dari itu, aku menguasai ilmu kesaktian lainnya. Aku duduk sila di dalam kamarku yang pengap oleh asap kemenyan. Kurai sebuah boneka kecil berwarna putih. Di atas boneka itu ku tuliskan Abah Mian. Ya, kali ini aku akan balas dendam pada lelaki tua sialan itu. Aku bersyukur dia masih hidup sehingga aku bisa membalaskan dendamku. Sebuah mantra aku bacakan pada boneka tersebut. Setelah itu ku tusukkan jarum di bagian lehernya. Dia akan disiksa terlebih dahulu sebelum ku bunuh. Oke ya, itu tadi cerita dari Pamali. Sebelum cerita aku tutup, alangkah baiknya tekan tombol subscribe, like, dan komen. Oke.